warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Alvina Bardatul Hasaniyah dengan NIM 22013110008 akan mempresentasikan tugas mata kuliah konsep dasar pengukuran dan geometri yang diampu oleh Bapak Muhammad Islahul Mukmin, MSI MPD, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan aksioma dan teorema. Jadi, apakah teman-teman tahu sih apa perbedaan aksioma dan teorema itu? Mari kita simak bersama-sama yuk. Oke, jadi aksioma adalah Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aksioma dahulu ya teman-teman. Jadi aksioma atau postulat adalah suatu pernyataan yang benar tanpa adanya pembuktian. Apa sih maksudnya? Jadi aksioma di sini itu tidak ada pembuktian. Pernyataannya itu semuanya benar. Ibaratnya kita mengukur itu pengukurannya itu nggak usah ada pembuktian. Itu sudah benar. Begitu teman-teman. Kita lihat lebih rincinya lagi yuk. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, di PPT ini ya aksioma 1. Melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis. Jadi dalam 2 titik ini tuh dapat dibuat atau dibentuk sebuah garis. Itu namanya aksioma. Lalu ada lagi aksioma yang kedua, itu melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis. Nah, seperti gambar di sini ya, itu ada 3 titik kan. Jadi itu dibuat seperti segitiga. Jadi begitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada aksioma 3. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya dalam bidang. Nah, jadi di sini kan kita akan membahas aksioma yang mengenai titik, bidang, dan garis ya teman-teman. Jadi itu ada gambar, ya sedikit gambaran jajar genjang mungkin itu ya. Nah, itu kan ada garis, ya. Jadi seluruhnya itu, garisnya itu ada di dalam satu bidang, begitu. Nah, sedangkan aksioma yang keempat itu melalui sebuah titik di luar sebuah garis hanya dapat garis yang sejajar. Jadi, di gambar aksioma nomor 4 ini ada 2 garis kan yang sejajar. Nah, tapi ini titiknya di luar sebuah garis hanya dapat garis yang sejajar. Jadi maksudnya itu garis kok bulat. Oke, setelah kita membahas sebelumnya, kita langsung aja ya ke contoh aksioma. Ya, jadi di sini ya ada gambar sebuah kubus. Jadi saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H seperti pada gambar. Nah, gambarkan titik potong AG dan bidang BDHF dan garis potong persekutuan bidang A, C, G, E, dan BDHF. Oke? Ya, setelah itu kita simak jawabannya di slide selanjutnya ya. Jawabannya yang nomor 1 adalah tarik garis A dan G. Itu termasuk aksioma 1 ya teman-teman. Nah, aksioma 1 tadi apa? Aksioma 1 tadi melalui 2 titik dapat dibuat satu garis. Jadi melewati 2 titik itu melewati satu garis ya. Lalu jawaban yang nomor 2 itu adalah buat bidang B, D, H itu termasuk ke aksioma nomor 2 ya. Apa tadi aksioma nomor 2? Ayo. Ya, aksioma nomor 2 yaitu melalui 3 titik yang tidak segaris dapat dibuat satu bidang. Begitupun nomor 3, itu juga termasuk ke aksioma nomor 2 ya teman-teman. Membuat bidang BFH itu termasuk aksioma nomor 2, yakni melalui 3 titik yang tidak segaris dapat dibuat satu bidang. Oke, paham? Kita bahas jawaban selanjutnya ya.
Selanjutnya, ada jawaban nomor 4. Bidang BFH dan BDH membentuk bidang BDHF yang memuat titik B dan H yang merupakan persekutuan BH dan BDHF. Itu termasuk ke aksioma yang nomor 3 ya teman-teman. Lalu jawaban nomor 5 itu adalah buat garis sejajar FH melalui titik tengah B dan H, yaitu memotong HF di Q dan memotong BD di R. Itu termasuk aksioma nomor 4 ya. Lalu yang terakhir, jawabannya itu, jadi P adalah titik potong AG dan BDHF dan QR adalah garis potong persekutuan ACGE dan BDHF. Oke? Sudah paham tentang aksioma teman-teman? Kalau sudah paham tentang aksioma, mari kita bahas lebih lanjut teorema juga yuk, biar sama-sama paham. Oke? Oke, sekarang kita bahas teorema ya teman-teman. Tetap semangat kan belajarnya? Oke, jadi tadi kan udah bahas aksioma, sekarang kita bahas teorema ya. Berbanding terbalik antara aksioma dan teorema ya teman-teman. Jadi, kalau teorema adalah sebuah pernyataan yang sudah dibuktikan dengan logis yang sesuai kaidah matematika dengan asumsi matematika yang sudah diketahui. Jadi, teorema ini masih dipikir dengan logis ya teman-teman. Kalau di aksioma tadi kan tidak perlu dibuktikan. Tapi di teorema ini menurut saya perlu dibuktikan. Karena ini hanya asumsi matematika saja. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas teorema yang pertama ya. Jadi di teorema yang pertama ini, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu, ibaratkan ya ada garis A dan B, seperti di gambar. Coba lihat, teliti, dan amati. Garis A dan B itu, lah, kan ada juga garis M di situ. Garis M kan memotong garis A. Jadi, jika garis M ini memotong garis A, garis B juga akan dipotong oleh garis M. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada garis yang sejajar, satunya dipotong oleh garis, satunya juga ikut terpotong. Gitu. Oke. Oke, setelah kita bahas teorema di slide sebelumnya, kita langsung aja yuk ke contoh soal teorema. Oke, kita lihat dulu di slide ini ada soal teorema. Ya tebak, itu jawabannya berapa? Coba dipikir, diamati, dan diteliti. Sekarang kita bahas ya. Soalnya, perhatikan gambar berikut. A, B, C sama kaki dengan AC sama dengan BC. Dan AB, CD dan juga AB sama dengan CD. Jika sudut ACB lebih kecil sama dengan 80 derajat, maka besar sudut BCD adalah berapa? Ayo, berapa? Besar sudut BCD adalah 65 derajat. Begitu ya teman-teman. Mudah bukan belajar teorema dan aksioma? Oke, pahami ya. Jangan lupa diingat. Cukup sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.